Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Belajar Yuk. Di sini kita mau bersama-sama belajar sesuatu hal yang baru. Kita mau melihat Alkitab kita dalam bahasa Ibrani dan beberapa terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Diambil dari kitab Kejadian pasal pertama. Ada 3 terjemahan yang akan kita lihat, terjemahan baru, terjemahan IMB, dan terjemahan TDB, Dunia Baru. Bereshit bara Elohim et Hashemayim o et haaretz. TB, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Dia menggunakan kata Elohim di sini. Daripada menerjemahkan kata Elohim ini ke dalam bahasa Indonesia. TDB, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita lihat ayat yang kedua. Wa haaretz. Di sini ada kata dan. Di sini seharusnya ada kata penghubung dan. Wa haaretz haita tohu vafohu. Dan bumi belum berbentuk dan kosong. YMB, dan bumi belum berbentuk dan kosong. TDB, di bumi belum ada apa-apa dan kosong. Tidak ada kata di situ. Di sini tidak ada kata di. Di bumi belum ada apa-apa. Ada apa-apa dan kosong. Dan kosong, oke, ini semua kosong. Tapi belum ada apa-apa dan kosong, kelihatannya itu sama aja. Sedangkan ini keadaannya itu tohu vafohu, sesuatu yang di sini diterjemahkan belum berbentuk dan kosong. Kalau dikatakan belum ada apa-apa dan kosong nih kurang menggambarkan tohu vafohu. Kemudian vehosek alpene tehom. Di sini ada kata dan, penghubung, dan. Ini seharusnya ada kata dan. Dan gelap gulita atau kegelapan. Ini hosek kegelapan. Di atas permukaan tehom. Tidak ada kata menutupi sebenarnya di situ. Di sini tehom diterjemahkan sebagai samudra raya. Arti tehom itu sebenarnya jurang yang mendalam seperti ini, dalam. TB, gelap gulita menutupi samudra raya. Tidak ada kata menutupi. Gelap gulita di atas permukaan samudra raya. Kegelapan di atas permukaan samudra raya, ya. Tapi tidak ada kata ada. Kata ada ini kalau misalkan diambil dari kata haita, tapi ini haita ini menunjuk ke haaretz daripada ke hosek. Jadi ini tidak ada kata ada. TDB, yang ada. Ini juga tidak ada kata yang ada. Vehosek alpene tehom, tidak ada kata yang ada. Hanya juga tidak ada kata hanya. Kegelapan, tidak ada kata menutupi. Ini tidak ada kata menutupi. Air yang dalam. Ini jurang, seharusnya jurang yang dalam. Tehom. Berua Elohim, merah hefet, alpene hamaim. Dan, sekali lagi ada kata dan. Roh Allah, merah hefet, kata kerja, melayang-layang di atas permukaan air. Dan, ini ada kata dan, roh Allah, melayang-layang di atas permukaan air. Dan, harus kata dan, roh Elohim, mengeram. Kenapa mengeram? Dia menerjemahkan dari kata merah hefet, mengeram. Ini sebenarnya artinya bukan mengeram sih. Mengeram di atas permukaan air.
dan tenaga Allah. Dia menerjemahkan ruah Elohim itu tenaga Allah. Ini sebenarnya bukan tenaga Allah. Kenapa tenaga Allah? Itu roh Allah. Bergerak ke sana kemari. Ini juga bukan terjemahan dari Merah Efek. Kenapa bergerak ke sana kemari? Di atas permukaan air. Ya. Beruah Elohim, Merah Efek, Alpenei, Hamaim. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat ketiga. Vayomer Elohim, Yehior, Vahior. Dan, ini bentuk Waikto. Di sini ada kata dan berfirmanlah Allah. Lalu Elohim berfirman. Kalau lalu kesannya, karena ini permulaan penggunaan Waikto, mungkin lebih bagus kata dan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru pakai kata lalu atau kemudian. Dan Allah berkata, Yehior, jadilah terang. Jadilah terang, jadilah terang, jadilah terang. Dia Yehi diartikan jadilah. Oke, nanti kita akan lihat jadilah. Karena akan ada beberapa Yehi titik. Wahior dan lalu, oke, dan lalu terang itu jadi. Maka lebih menunjukkan sebab akibat daripada menunjukkan penghubung konsekutif kelanjutannya. Terang pun ada. Dia terjemahan ada ini dari sini. Ada, jadi, wahi. Lalu terang pun ada. Lalu terang pun, ini tidak ada kata pun, ada. Lalu terang ada. Lalu terang ada. Lalu terang jadi. Sebenarnya ini juga tidak ada kata itu sih. Wahior. Lalu terang jadi. Maka terang, ini juga tidak ada kata pun tadi. Maka terang, lalu terang ada. Lalu terang jadi. Wahior. Selanjutnya ke ayat 4. Wayar Elohim. Dan Allah melihat. Dan Elohim melihat. Setelah itu boleh kemudian Allah melihat. Melihat apa? Et haor. Melihat kepada terang. Melihat terang. Terang di sini, oke. Et haor kitos. Bahwa terang itu baik. Bahwa terang itu baik. Bahwa terang itu baik. Ya, melihat kepada terang karena baik. Arti literalnya seperti itu. Wayafdel Elohim Ben Haor Uven Hahosek. Dan Allah memisahkan. Dan Allah memisahkan. Lalu, ini kalimat aktif. Lalu Allah memisahkan. TB menerjemahkannya sebagai pasif. Dipisahkannya Allah. Elohim memisahkan. Tapi nggak ada kata lalu. Lalu dan Elohim memisahkan. Dan Allah memisahkan. Ini tidak ada kata mulai. Sebenarnya ini Wayafdel ini bentuk hifil. Yang artinya itu membuat terpisah. Menyebabkan terpisah. Dan Allah menyebabkan terpisah. Antara, ini Ben Uven, antara A dan B. Antara apa? Antara terang dan gelap. Allah menyebabkan terpisah antara terang dan gelap. Antara terang dan gelap. Terang dan gelap. Ayat kelima. Waikra Elohim Laor Yom. Dan Allah, kata kara ini sebenarnya artinya itu membaca
atau memanggil. Tapi karena di sini la'or memanggil kepada terang, membaca kepada terang, jadi diartikan secara implisit itu menamai. Jadi dan Allah menamai terang siang. Ini agak kalimatnya itu agak dibolak, agak tertukar. Jadi di sini dia IMB menunjukkan la'or untuk terang, seperti itu. Kepada terang, Elohim menyebut siang. TDB dan Allah menyebut terang itu siang. Velahosek kara laila. Dan gelap itu malam. Ini kata kara ini ada juga dan dia menamai. Tapi di sini menamainya itu bareng dengan yang ini. Di IMB. Dan untuk gelap, yang ini terlebih dahulu. Lahosek. Oke, dan untuk gelap, dia menyebutnya malam. TDB dan gelap itu malam. Sama dengan TB. Harusnya dan menamai gelap itu malam. Seperti ini, dan dia menyebutnya malam. Dan menamai gelap itu malam. Wahi eref, wahi voker. Yom ehad. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Dan petang itu hingga paginya. Kenapa dan petang itu hingga paginya? Apakah maksudnya itu petang menuju pagi? Bagaimana dengan pagi menuju petang? Itulah hari pertama. TDB malam tiba dan pagi pun tiba. Tidak ada kata tiba sebenarnya di sini. Kalau misalkan kata yehi, kalau misalkan diterjemahkan, bisa diterjemahkan dua. Ada sama jadi. Di TB menggunakan kata jadi. Sepertinya TDB itu dia menganut seperti ada. Sama dengan IMB. Sepertinya. Ya harusnya malam itu ada dan pagi ada. Tidak ada kata pun di sini. Jadilah petang dan jadilah pagi. Dan sebenarnya ini bukan kata malam. Malam itu Laila. Seperti ini, malam. Ini harusnya petang dan ini pagi. Oke, ini voker pagi. Ini bukan malam, ini harusnya petang. Kita akhiri sampai di sini pembahasan kita bahasa Ibrani dari kitab Kejadian pasal pertama. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Cut. Ada teman yang bertanya, kenapa sih kita harus belajar atau membaca Alkitab dalam bahasa aslinya, seperti hal ini dalam bahasa Ibrani? Sebenarnya jawaban singkatnya itu tidak harus, tapi apakah kita puas dengan terjemahan yang kita baca sehari-hari? Kita tahu bahwa terjemahan bahasa Indonesia mungkin belum tentu juga diterjemahkan langsung dari bahasa Inggris. Maksud saya dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa aslinya. Bisa saja dia menggunakan bahasa jembatan, bahasa intermediasi, bahasa tengah, seperti bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris, jadi orang Inggris menerjemahkan bahasa Ibrani ke bahasa Inggris, kemudian kita menerjemahkannya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dan tentunya
ketika bahasa itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Inggris, ada ada translasi yang hilang atau yang lost. Dalam istilahnya itu lost in translation. Kemudian diterjemahkan lagi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dan kemudian ada loss lagi yang mengakibatkan terjemahan yang kita baca itu mungkin bisa berbeda, bisa sedikit berbeda ataupun bisa jauh berbeda, bahkan bisa melenceng daripada bahasa aslinya. Ya, tentunya kita tidak akan tahu selama kita tidak tahu bahasa aslinya seperti apa. Contohnya misalnya, apakah kita puas dengan membaca buku Harry Potter dalam bahasa Indonesia? Harry Potter itu ditulis dalam bahasa Inggris oleh orang Inggris. Kalau kita puas, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita punya kemampuan untuk belajar dan bisa bahasa Inggris, tentunya kita lebih suka membaca bahasa aslinya. Karena pasti ada kata-kata yang susah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan kita bisa mendapatkannya di bahasa aslinya. Atau mungkin cerita tentang 1001 Malam dalam bahasa Indonesia, atau kita lebih suka dalam bahasa aslinya, bahasa Persia atau bahasa Farsi. Seandainya kita bisa, tentunya kita akan lebih menarik untuk membaca bahasa aslinya. Contohnya di sini dari kelima ayat ini kita bisa melihat ada kesulitan dalam menerjemahkan kata merah hefet. Merah hefet itu TB menerjemahkan melayang-layang. Menurut saya itu yang lebih tepat. Sedangkan IMB menerjemahkan mengeram. Sebenarnya agak kurang. Sebenarnya agak menyimpang. Sedangkan TDB menerjemahkannya seperti bergetar ke sana kemari, yang jauh lebih menyimpang lagi daripada IMB, karena nggak ada hubungannya dengan bergerak sana kemari. Itu. Tapi ya itu kembali lagi ke masing-masing kita. Apakah kita puas dengan terjemahan bahasa Indonesia atau kita ingin belajar untuk melihat kata-katanya dalam bahasa Ibrani seperti apa? Ada seorang rabi yang mengatakan membaca teks terjemahan sama seperti mencium kekasih yang dilapisi dengan cadar atau masker. Balik lagi kepada kita, apakah kita mau atau apakah kita puas dengan hal seperti itu? Tentu jawabannya tidak. Kita lebih suka mencium kekasih kita tanpa cadar atau masker ataupun batasan yang menghalangi kita. Demikian juga selama kita mampu untuk membaca teks dalam bahasa aslinya, tentu kita akan lebih puas dibandingkan dengan membaca terjemahannya. Di sini kita mau bersama-sama belajar untuk melihat dalam bahasa aslinya seperti apa, dan semoga ini bisa saling membantu kita semua. Terima kasih.